Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang hal sederhana yang bisa merubah hidup kita. Kita sebenarnya telah sering belajar hal-hal sederhana ini, khususnya bagi teman-teman yang pernah membaca ilmu tentang manajemen. Ilmu ini disebut POAK. Walaupun sederhana, ilmu ini dapat memberikan perubahan dalam hidup teman-teman karena telah saya praktekkan sendiri. Dan telah saya pelajari bahwa kegagalan-kegagalan saya karena salah satu faktornya adalah kurang mengimplementasikan ilmu ini. Jadi ilmu ini adalah POAK. Apakah POAK itu? Jadi POAK adalah singkatan dari Planning, Organization, Actuating, dan Controlling. Yang pertama kita belajar dulu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan dalam hal apa saja, ilmu dasar ini sebenarnya bisa dipraktekkan dan sudah berkesesuaian dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran moral, etika. Yang pertama planning. Planning adalah perencanaan. Di perencanaan itu kalau kita ibaratkan dalam ajaran agama seperti niat awal. Niat ya. Kalau kita melakukan sesuatu kita berniat dulu, melakukan perencanaan. Jadi harus ada dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita melakukan sesuatu tapi tidak memahami apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan ya. Kita tidak mengetahui apa goal, apa tujuan akhir dari yang kita laksanakan tersebut. Sehingga kita masih melakukan hal dengan samar-samar. Jadi yang pertama yaitu memperjelas apa tujuan dari apa yang kita lakukan ya. Itulah planning. Jadi kalau teman-teman ingin sukses, bahagia, tenang, tergantung definisi kesuksesan atau kebahagiaan dari apa yang teman-teman inginkan, harus ada planning. Walaupun sebenarnya misalnya kita beranggapan bahwa kita tidak melakukan sesuatu untuk hidup tenang. Misalnya ada teman-teman yang beranggapan bahwa harus mengalir seperti air hidupnya. Itu sama saja dengan kita memplanningkan atau berniat untuk hidup tenang, kita harus merencanakan dulu perencanaan ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Kemudian yang kedua adalah organizing. Jadi kita mulai menata atau mempersiapkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai niat tersebut. Ya, sumber-sumber dayanya macam-macam. Misalnya dalam diri kita sendiri, misalnya kita punya skill atau kemampuan, atau kita menata lingkungan agar sesuai dengan keinginan kita, atau menata teman-teman yang ada di sekitar kita, bergaul dengan orang-orang yang sevisi dengan sepemikiran dengan kita, sehingga apa yang kita plan atau rencanakan itu berhasil. Ya karena kita lupa ya ketika merencanakan sesuatu malah kita masuk ke dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan perencanaan kita. Sehingga ketika kita telah stick atau telah mengetahui perencanaan kita, namun kita terpengaruh lagi untuk merubah perencanaan karena kita masuk ke dalam lingkungan yang berbeda. Kemudian kita tidak mempersiapkan sumber daya. Kita ingin menjadi penulis misalnya, kita tidak mempersiapkan sumber daya dari dalam diri kita, kemampuan menulis, mengikuti organisasi penulisan dan sebagainya, atau membuat YouTube. Kita membuat YouTube tapi tidak mengetahui atau tidak mengembangkan skill kita, tidak belajar dari orang-orang yang telah berhasil dan tidak berupaya mengembangkan kemampuan-kemampuan lain yang mendukung YouTube tersebut berhasil. Itulah salah satu contoh. Jadi ada dua tadi ya, perencanaan atau kita bisa ibaratkan sebagai niat, yang kedua organizing atau mengorganisasikan diri kita dengan melibatkan sumber-sumber daya ada yang sumber daya yang ada dalam diri kita, misalnya skill atau lingkungan atau mengembangkan faktor-faktor lain yang mendukung perencanaan kita. Kemudian yang ini dua hal ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, actuating atau pelaksanaan.
Berapa banyak orang yang berniat melakukan sesuatu, namun tidak pernah melaksanakan niat tersebut, hanya larut dalam perencanaan saja, sudah mempersiapkan sumber-sumber daya, tapi tidak ada action-nya, tidak ada action sama sekali. Jadi apa yang direncanakan, diniatkan tidak sampai ke action. Ini cukup berat ya, membingungkan kalau ada orang yang punya niat tapi tidak melaksanakannya. Pasti tidak akan berhasil ya, karena tentu saja alam ini atau dunia ini, kita ini telah punya sunnatullah masing-masing bahwa untuk mendapatkan sesuatu ya walaupun itu semua ditakdirkan Allah, tapi tentu saja dengan melakukan action atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan tersebut. Kemudian terakhir, bila telah berhasil melakukan actuating atau melaksanakannya, ya ini dinamakan controlling ya. Controlling ini ada dua, controlling dalam diri jiwa kita, controlling dari luar jiwa kita. Yang sama dengan controlling atau pengendalian dari dalam jiwa kita, kita mengontrol sikap kita. Apakah kita telah berhasil mendapatkan atau tidak, tapi kita bertawakal kepada Allah bahwa memang kita telah melaksanakan kegiatan tersebut, tapi kita tidak ada faktor-faktor lain yang menyebabkan impian-impian kita tidak berhasil. Tapi yang paling penting adalah usaha tersebut. Ini mengontrol ya, controlling. Kemudian controlling hal-hal yang di luar kita. Misalnya ketika telah berhasil, kita harus mengontrol agar mengendalikan agar lingkungan yang ada ketika telah kita siapkan lingkungan atau environment yang sesuai dengan niat kita bisa sesuai, berjalan terus dan konstan hingga segala hal yang kita dapatkan bisa terus berlanjut, bahkan lebih besar lagi. Demikianlah teman-teman hal sederhana dari manajemen yang semoga dapat merubah sikap kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Saya doakan teman-teman tetap sukses dan tetap semangat.